Allah, luar biasa. Dan salah satunya ini Dr. Kintoko, beliau ini memiliki juga sebuah pondok pesantren. Wah, yang disebut pondok pesantrennya namanya Abdurrahman Ali. Abdurrahman Ali, yang dikenal sebagai pondok tahfiz dan entrepreneur. Atau kita ingin mencetak mujahid Al-Quran dan saudagar santri itu. Masya Allah, wis komplit itu. Berarti ada di karakter tokoh pondok ini ya, Abdurrahman. Ya, Abdurrahman Ali sebagai karakter saudagar dan Ali bin Abi Thalib sebagai karakter seorang mujahid Al-Quran. Ya, Abdurrahman bin Auf sebagai ini ya, prototipe. Ya, prototipe yang mencerminkan saudagar tadi ya, itu ya. Saudagar santri ya. Oke. Dan Ali tadi itu dia juga seorang yang pakar terhadap penjagaan terhadap Al-Quran. Luar biasa sekali. Dr. Kintoko ini udah berapa ini santrinya, Pak? Alhamdulillah sudah 20 ya, dan ini jalan tahun ketiga. Tahun di ketiga. 2008, 2019, 2020. 2018, 2019, 2020. Wah, ya. Berarti ada suka dukanya dong dengan pengelolaan pondok ini. Iya, namanya juga ngelola santri ya. Jadi ada santri yang rajin, seneng kita, tapi santri yang males gitu juga ada ya? Ada. Ini omong-omong santrinya dari mana aja? Sudah nasional kita. Nasional. Ya, Berarti ya. di seluruh penjuru Indonesia sudah ada yang Sumatera ada, Kalimantan ada, Sulawesi ada, kemudian Papua pun bahkan Papua ada. Yang paling timur juga ada. Asli orang Papua. Asli Papua. Suku Kokoda ya, kita ambil. Dia anak yatim kebetulan gitu. Masya Allah. Kita didik di sini gitu. Jawa jelas lah. Jawa ada ya. Kemudian Nusa Tenggara juga ada. Nusa Tenggara, Lombok. Ya, Lombok. Lombok. Ya. Lombok ya. Wah, ternyata pondok beliau juga semakin berkembang, dan dari pondok itu mungkin bisa jadi sebuah wasilah untuk keberkahan di dalam bisnis beliau ya. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi dua-duanya kena, Bro, ya. Kena dua-duanya ya. Bicara tentang bisnis, bicara tentang agama ya, saling mengisi, saling menyeimbangkan, menselaraskan. Wah, luar biasa sekali. Nah, terus ini kegiatan pondok sampai saat ini sudah apa saja yang mungkin ada nanti para netizen teman-teman yang melihat ini nanti bisa berhubungan langsung dengan beliau, Ustadz Kintoko, apa saja mungkin program-program yang ada di dalam pondok? Ya, jadi programnya kita bagi jadi dua ya, kurikulum untuk membentuk saudagar santri ya, dan kurikulum untuk membentuk mujahid Al-Quran ya. Tapi secara umum nanti kompetensi santri yang lulus dari sini dia sebagai mubalik ya, dia sebagai seorang hafiz maksud saya ya. Kemudian juga seorang tabib, karena kita ajari ilmu tentang tibun nabawi atau obat tradisional tadi. Betul. Kemudian dia juga seorang jawara, dalam arti dia belajar tentang kungfu. Jadi di sini kita diajarkan juga ya di kungfu. Iya, kita ajari tentang kungfu ya. Dan juga dia tadi menguasai ilmu tentang bisnis. Jadi entrepreneur. Jadi kita ajarkan, nanti ada kelas yang khusus tentang digital marketing ada, kemudian kelas tentang pertanian ada, peternakan ada, ya, produksi herbal ada gitu. Jadi komplit memang yang kaitan dengan saudagar. Sedangkan yang kaitan kurikulum untuk pembentukan mujahid Al-Quran itu ada bahasa Arab ya, kemudian ada ilmu nahwu, kemudian ada sirah ya, dan seterusnya. Jadi mereka memang dikembangkan dua talenta itu utamanya, atau bukan talenta ya, tapi dua kompetensi. Nah, dua kompetensi yang dua-duanya diharapkan dimiliki dalam diri seorang santri gitu. Di Abdurrahman Ali, dan mondok di sini gratis. Wah, Masya Allah. Nah, ini saya katakan tadi gratis inilah sebagai wujud berbagi. Tapi ya saya yakin ini akan berkembang kalau kemudian banyak orang yang mendukungnya, betul ya Kak? Betul, ya. Ya, dari para saudagar-saudagar dan para dermawan, silakan kalau mau resik-resik ya. Katanya kalau sedekah itu wujud bersih-bersih. Nah, siapa tahu dalam bisnis panjenengan itu ada yang rodok-rodok gimana gitu ya, bisa dibersihkan melalui sedekah dan menerima ya. Dengan senang hati. Dengan senang hati ya, akan para donatur ya, kita
tasyarufkan ya harta Bapak Ibu semuanya untuk para santri kami, sehingga dia akan menjadi generasi penerus Islam yang memiliki karakter yang unik, yaitu ulama tapi juga sekaligus seorang entrepreneur. Masya Allah, luar biasa sekali Pak. Ini kalau dilihat sudah surga dunia akhirat ini ya kayaknya ya. Karena kan siapa yang dia bersama dengan anak-anak yatim di dunia ini, ibaratkan dia itu sangat dekat dengan Rasulullah nanti di surganya nanti. Masya Allah ya. Dan mungkin kalau ada dari saudara sekalian, ada anak-anak yang mungkin pengen dididik di pondok pesantren ini, bisa langsung saja menghubungi Dr. Kintowo. Insya Allah akan diterima dengan baik, akan dibina. Dan ingat, ada 2 kompetensi yang dia miliki, yaitu selain sebagai seorang mubalik, mujahid Quran, dia juga akan menjadi seorang saudagar, seorang entrepreneur yang insya Allah sukses, dibekali dengan berbagai macam ilmu di pondok pesantren Abdurrahman Ali. Luar biasa. Wis, saiki kan artekon apa Bang? Tekono. Aku dunia kowe kudu tekon iki. Ah, wis, yo. Programnya berapa tahun? Nah, pondoknya berapa tahun? Programnya 2 tahun ditambah 1 tahun untuk pengabdian dan 1 tahun untuk pengembangan. Pengembangan apa? Pengembangan diri dia. Misalkan dia ingin membentuk bisnis apa, maka kita berikan waktu dia 1 tahun setelah dia mengabdi di sini. Jadi 2 tahun pendidikan, 1 tahun pengabdian, 1 tahun pengembangan, sehingga 4 tahun itu dia keluar benar-benar sudah menjadi seorang saudagar. Masya Allah. Dan di sini 1 tahun itu ditarget 10 juz ya. 1 tahun 10 juz. Jadi kalau 2 tahun belum nyampe 30 ya memang karena itu, tapi Target. dilanjutkan pada tahap sambil pengabdian dia menambah, dan mungkin masih bisa nambah lagi di masa pengembangan diri. Jadi artinya 4 tahun itu ya harap-harap sih sudah Bisa 30 juz selesai. Hafiz Quran ya. Ya. Luar Kalau biasa. usia ininya? Oh ya, Usia yang minimal SMP kita, ya SMP. Ada sih beberapa SD, tapi saya rasa agak kesulitan kami, terutama untuk masalah membentuk mindset bisnisnya untuk SD itu masih sulit. Nah, Jadi SD ya isih umbelen. Njaluk duit wong tuane ya gitu ya. kita Masih makanya mungkin berpikir SMP untuk lah. Ya syukur-syukur yang sudah lulus SMA itu lebih pas, karena secara tuntutan juga dia harus segera mandiri dan seterusnya. Betul. Di sini tempatnya Abdurrahman Ali. Wah, Masya Allah. Wes, tekan apa nih? Ini mumpung ketemu dengan Dr. Kintowo, besok lain-lain waktu mungkin beliau sudah sibuk sekali dengan kegiatannya ya, dan sering keluar kota juga ya. Ya pandemi jarang lah, kalau dulu sering kita. Iya ya, siapa tahu kita berdoa ya wabah segera selesai. Amin ya Ya, Allah. semuanya kembali normal, beraktivitas ya semuanya, dan insya Allah seperti itu. Mana yo? Yang sudah. Ini 20 santri ini satu angkatan mereka. Enggak, ada beberapa ya. Jadi angkatan pertama itu hanya 3 santri. Angkatan kedua itu menjadi 11 ya, dan angkatan ketiga ini total menjadi 20. Jadi itu bertahap ya, bukan satu angkatan 20, tidak. Jadi ini kumulatif. Jadi sampai jalan tahun ketiga ini. Dan alhamdulillah lah kita bisa mendapatkan santri yang memang karakternya itu sesuai dengan yang kita maksudkan, karena sejak awal kita udah mengatakan bahwa pesantren kami memang hanya fokus di 2 hal itu. Yang angkatan pertama itu sekarang sedang pengabdian. Oh enggak, jadi begini, untuk pengabdian itu nanti dihitung setelah mereka menyelesaikan program masing-masing tadi ya. Mungkin 3 tahun. Ya, tapi yang pertama itu adalah santri-santri yang secara istilahnya awal dulu kita sistemnya belum jadi, Belum gitu. terbentuk gitu. Jadi belum, masih trial mencari bentuk, dan sekarang alhamdulillah tahun ketiga ini sudah mapan. Masya Allah. Berarti sudah secara kurikulum sudah ada, bagus ya. Sudah bagus, sudah bisa tinggal diterapkan saja. Tinggal kemudian menjalankan sistemnya sampai kemudian nanti target-target kelulusannya seperti apa. Putra putri ya? Khusus putra ya, jadi khusus putra. Ingat ya, pondoknya khusus putra ya. Kalau ada yang datang putri nggak apa-apa, nganter di depan terus pulang. Nganter aja gitu. Ini ada satu santri dari Lombok. Assalamualaikum. Ini. Nah, ini ada salah satu santri yang kebetulan lewat kita panggil ya. Woi, assalamualaikum Bu. Sini nih.
Masya Allah. Oke, siap. Oke. Sini. Oh, salim dulu sama Pak Yai. Ini santri saya yang dari sini. Lombok. Ya. Kowe sapa jenenge? Enggak ngerti lah. Enggak ngerti ya. Iki udah berapa bulan di Jogja? 1 bulan lebih. Oh, pantesan nggak bisa bahasa Jawa. Ini dari Lombok ini, Fauzi. Ya. Lombok kan bahasa Jawa. Lombok kan bahasa Jawa. Enggak. Cabe. Kalau bahasa Indonesia cabe. Iya. Oh iya. Oke, perkenalkan diri dulu. Namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Farrozi. Saya asal dari NTB Lombok, Lombok Timur, Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmal. Oke. Namanya Fahru Rozi. Panggilannya Dipanggil Rozi. atau lebih terkenal dengan nama? Lebih terkenal di sini nama Justin. Justin, baru Rozi kok itu Justin, aduh, kok ngendi ketemu pirang perkara ya. Justin Timberlake, iso jenenge Justin ya. Masya Allah. Berarti gimana ini kesan dan pesannya selama tinggal di pondok ini? Ya, kesan saya sih di sini itu baik bagi saya karena saya lihat di sini itu pondoknya beda daripada yang lain. Mulai dari segi fasilitasnya, ya. Mulai dari fasilitas kita lihat kalau biasanya di pondok di luar di tempat saya tuh misalnya dari segi kamar. Nah, di sini kamar kita lebih bersih, lebih rapi gitu. Ya, lebih tertib. Dan juga di sini itu santri itu ditanamkan kemandiriannya, ya menggunakan sistem pedagogik katanya Abi itu. Ya, sesuai dengan kesadaran Pedagogik. Pedagogik ya. Pedagogik. Kesel lidah. Kesel lidah atau memang aksennya kayak gitu ya? Ya, kesel lidah. Ya begitulah. Oke. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Dokter Gintoko? Monggo. Ya, jadi ini salah satu santri kami dari Lombok tadi, dan ya semangat di sini memang salah satunya ingin memperdalam ya tentang ilmu tentang Quran dan juga tentang bisnis gitu. Betul ya Rozi ya? Ya. Dan ini Rozi ini juga sebelumnya sudah punya keterampilan memang di bidang perikanan. Jadi pas banget di sini juga kita mengembangkan konsep perikanan, sehingga nanti kita harapkan selama masa pendidikan di sini benar-benar Rozi ini bisa menjadi apa yang kita harapkan, ya, menjadi seorang ulama yang berkarakter, seorang saudagar atau entrepreneur. Saya kira itu. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih ya Justin. Wah, ini manggilnya Justin. Oke, selamat belajar ya, semoga sukses. Ya. Mau ujian besok ini. Oh, mau ujian. Oke. Ya, insyaallah amin. Semoga sukses ujiannya ya. Wah, luar biasa. Wah, sudah kita hadirkan tadi ya testimoni atau kesan-pesan dari santri di Pondok Pesantren Abdul Rahman Ali, dan luar biasa sekali. Ternyata di sini juga fasilitasnya semuanya gratis dan memadai. Tadi disampaikan ya, bersih ya. Ya, tapi kemandirian, bicara tentang kemandirian ini gimana ini? Mereka itu kayak tentara atau gimana gitu. Kalau mereka pagi harus jam sekian, terus gimana? Ya, jadi kita membangun kemandirian itu berdasarkan kesadaran ya. Tetapi memunculkan kesadaran itu butuh pembiasaan atau kultur atau habit ya, kebiasaan. Nah, kebiasaan itu untuk beberapa orang memang harus sedikit dengan pemaksaan dulu, tetapi nanti seiring bertambahnya kesadaran itu, maka dia bisa mandiri gitu, atau melakukan sesuatu atas dasar apa yang sudah dia pahami. Nah, beberapa yang kita tanamkan, misalkan di sini harus rajin atau bangun malam untuk sholat tahajud, itu nggak perlu dioprak-oprak ya, istilahnya dia sudah bangun gitu ya pada jam itu, kemudian dia mandiri untuk melakukan kebutuhan-kebutuhan pribadinya gitu. Dan juga kemandirian dalam arti memang untuk keperluan bisnis gitu. Jadi dia harus juga diajarkan langsung untuk praktek begitu? Iya, praktek di sini. Jadi setiap hari Sabtu full 1 hari itu untuk belajar tentang bisnis di sini. Seperti itu. Luar biasa sekali ya. Beliau punya usaha, punya bisnis, berbaginya juga tidak hanya ngomong doang, tapi langsung dipraktekkan dengan cara membimbing para santri untuk kemudian mencintai bisnis
dan menjalankan bisnis, agar kemudian nanti setelah keluar dari pondok mereka menjadi anak-anak yang mandiri, bisa mengembangkan bisnis apa yang mereka tekuni, apapun kan ya, tidak harus herbal ya. Tidak, ya, secara umum. Secara umum mereka bisa ya paling tidak mengelola bisnis. Kalau memulai bisnis juga tadi sudah disampaikan, mindsetnya jangan hanya sekedar bicara tentang bagaimana dapat modal duit untuk kemudian mengembangkan bisnis, tapi modal tidak sekedar itu. Modal bisa jadi itu adalah jaringan, kerjasama, hubungan yang baik, dan seterusnya tadi bisa menjadi modal untuk memulai bisnis. Luar biasa sekali. Wah, luar biasa ya. Hari ini ternyata ilmu beliau juga tidak kalah menarik dari sesi sesi sebelumnya. Kalau sesi sebelumnya ya kita ngobrolin tentang bagaimana tentang jamu. Sesi kedua ini kita dapat tips dan ilmu tentang bisnis, sekaligus tentang bagaimana menjadikan bisnis itu bisa berkembang dan bisa menjadikan orang lain mendapatkan manfaat dari usaha kita. Termasuk beliau juga punya pondok pesantren, menyeimbangkan antara tadi itu ya, karakter seorang pengemban dakwah mubalik, tapi juga seorang entrepreneur atau seorang saudagar. Biasa. Wis ngono wae. Cukup ya. Alhamdulillah. Terima kasih Dokter Kintoko. Sama-sama. Terima kasih atas berbaginya ilmu pada kita semua ya, yang ada di manapun Anda berada. Baik, ana mobil lewat iki engko mandek suwe ora? Itu ada tamu kita yang dari pondok pesantren lain kebetulan hadir di sini untuk studi banding tentang bagaimana kurikulum pendidikan di Abdurrahman Ali. Masya Allah, ini ada tamu, jadi kita tutup dulu. Kita lanjutkan lain kesempatan dengan obrolan yang lebih menarik tentang apa dan bagaimana aktivitas Dokter Kintoko, karena ada tamu dari pondok lain yang ingin belajar tentang bagaimana memanage pondok pesantren, termasuk program-program di sini yang berhubungan dengan entrepreneur dan bicara tentang saudagar. Oke, terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat sekalian semuanya, sudah mengikuti, sudah mantengin di channel ini, channel yang penuh dengan inspirasi dan semoga menginspirasi kita semua. Tetap bersama Kang Anaris on stage, dan itu karena memang channel ini adalah Because Channel Inspiratif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.